Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Irawan SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 13 Banjarmasin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti PPG Angkatan 3 kategori 1 Universitas Negeri Manado. Best practice yang saya selesaikan berjudul Pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran menulis iklan pada peserta didik di SMP Negeri 13 Banjarmasin. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Glenia Latuni, MSN selaku dosen pembimbing, Ibu Vivi Zeile Kumaat, SPD selaku guru pamong. Salah satu media pembelajaran inovatif berbasis digital adalah aplikasi Canva. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi desain online. Segala macam desain tersedia di dalam aplikasi Canva. Selain itu, Canva juga memiliki template desain yang dapat digunakan dengan praktis. Mulai dari desain membuat iklan, brosur, PowerPoint sampai poster. Tujuan pembelajaran: meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. 3. Strategi pemecahan masalah. Beberapa strategi yang dilakukan dalam upaya tujuan pembelajaran meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan alokasi waktu untuk peserta didik dalam memanfaatkan gawai dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik menggunakan perangkat yang mereka miliki, gawai dan ponsel, untuk mengunduh aplikasi pembelajaran yang disarankan, seperti Canva. 3. Melakukan pembimbingan dan pengarahan kepada peserta didik yang belum mengenal aplikasi Canva yang mendukung kegiatan pembelajaran mereka di kelas. 4. Menyarankan peserta didik untuk memanfaatkan aplikasi dalam menulis iklan. Implementasi strategi pemecahan masalah. Pendahuluan. Pendidik memastikan koneksi jaringan internet dalam kondisi baik. Setelah itu pendidik menanyakan tentang jenis iklan dan ciri kebahasaannya. Kegiatan utama. Dalam kegiatan inti, pendidik menampilkan gambar melalui tayangan slide untuk dibahas bersama-sama. Selanjutnya, peserta didik mengamati gambar-gambar masalah kontekstual yang disediakan oleh pendidik. Pendidik memberikan rangsangan dengan bertanya, berdasarkan gambar-gambar tersebut, iklan apa yang dapat diciptakan? C. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, peserta didik menyepakati bentuk ideal dari iklan yang dibuat. Selanjutnya peserta didik menyimpulkan nilai atau manfaat apa yang didapat dari pembelajaran yang telah dibahas pada hari itu. Pendidik menyimpulkan ide pendapat dari peserta didik. Pendidik menyampaikan materi pokok tugas yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Terakhir, pendidik menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 3. Hasil yang dicapai. Pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran menulis iklan pada peserta didik kelas 9 SMP Negeri 13 Banjarmasin memiliki hasil yaitu: A. Meningkatnya antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran menulis iklan. Respons mereka sangat bagus dan mudah diarahkan. Peserta didik sangat menikmati kegiatan mereka dan berproses kreatif dengan baik. B. Meningkatnya keterampilan menulis iklan peserta didik karena media yang menyenangkan dan menarik bagi mereka. Peserta didik bebas menuangkan kreativitasnya dengan bantuan media Canva. C. Meningkatkan keterampilan menulis iklan yang nantinya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. 4. Kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi pada saat penerapan media Canva dalam menulis iklan adalah: A. Sulitnya mengondisikan beberapa peserta didik yang terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga ketika digunakan media Canva mereka merasa tidak nyaman dan perlu dibekali dengan pemahaman. B. Beberapa peserta didik masih kesulitan menggunakan fitur yang terdapat dalam aplikasi Canva sehingga iklan yang dihasilkan masih kurang maksimal. Beberapa faktor pendukung sebagai penguat pemanfaatan Canva dalam menulis iklan adalah: A. Sarana prasarana yang memadai, ruangan yang cukup luas dan nyaman untuk belajar. B. Dukungan sekolah dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dibuat untuk pengembangan diri guru sehingga guru dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
C. Antusiasme peserta didik dalam penerapan pembelajaran sehingga mereka bisa belajar dengan gembira dan menyenangkan. D. Penyediaan jaringan yang stabil agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. E. Kendala jaringan masih menjadi kendala selama proses pembelajaran. Pembelajaran menulis iklan dengan menggunakan media inovatif Canva berlangsung di kelas 9B dalam satu pertemuan. Penerapan media tersebut membuat peserta didik mengalami peningkatan keaktifan partisipasi selama proses pembelajaran. Peserta didik juga lebih terarah dalam menyaji iklan. Hal tersebut terlihat pada kegiatan inti. Peserta didik terlihat antusias saat melihat gambar yang ditayangkan melalui salin dia. Kemudian peserta didik mengamati gambar masalah kontekstual yang diberikan pendidik. Pendidik memberikan rangsangan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar dan kaitannya dengan menulis iklan. Melihat beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran menulis iklan pada peserta didik kelas 9 SMP Negeri 13 Banjarmasin efektif dalam mengatasi kesulitan peserta didik dalam menulis iklan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 1. Profesor Dr. D.J.A. Katuuk, M.Pd.SBG Rektor Unima. 2. Profesor Dr. Cosmas Polwakan, M.Si.SBG Koordinator PPG Unima. 3. Luksil Takalumang, SPD, M.SN.SBG Pengelola Pendidikan Seni Budaya. 4. Dr. Glenia Latuni, M.SN selaku Dosen Pembimbing. 5. Ibu Vivi Z. Lekumaat, SPD selaku Guru Pamong. 6. Bapak Haji Rohman, MPD selaku Kepala SMP Negeri 13 Banjarmasin. 7. Rekan-rekan guru dan karyawan SMP Negeri 13 Banjarmasin. 8. Peserta didik SMP Negeri 13 Banjarmasin khususnya kelas 9. 9. Umi tercinta, yang selalu mendoakan buat anak-anaknya. 10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaikan best practice ini. 11. Teman-teman mahasiswa PPG kelas 2 kelompok 3.